percaya akan janji-Mu ya Bapa, Engkaulah segalanya bagi kami. Sepanjang tahun ini Engkau telah memelihara kami, menjaga kaki kami kuat. Engkau memelihara kami, Engkau memberi kami harapan, memberi kami kemenangan. Itu sebabnya perdengarkan pengajaran firman-Mu pagi hari ini, agar tidak ada seorang pun dari kami merasa kecewa karena doa belum dijawab, sakit belum disembuhkan, persoalan belum terselesaikan. Perdengarkan pengajaran firman-Mu, agar kami tetap melekat kepadamu dan percaya janji-Mu ya dan amin. Supaya terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar? Masih hidup? Masih semangat? Masih kuat? Puji Tuhan. Kita sudah melangkah sampai hari ke-349 dalam tahun 2024 ini. Hanya tinggal 16 hari lagi kita selesaikan tahun ini dan masuk dalam tahun yang baru. Ya. Bagaimana hidup kita sepanjang 349 hari sampai hari ini? Merasa jenuh? Capek? Hidup ini ada doa yang belum terjawab, ada sakit yang belum tersembuhkan, ada masalah yang belum terselesaikan, ekonomi belum berubah. Saya ingin kita melihat sebuah video singkat 2 menit. Coba tayangkan. Perhatikan. Mungkin agak digelapin sebelah sini, silakan. Enggak jalan? Wah, ada kesalahan teknis rupanya. Oke, udah nggak apa-apa. Videonya nggak jalan atau mungkin hanya gambar saja yang terlihat. Saya ingin menunjukkan sebuah video tentang lansia yang ingin naik ke atas sebuah mungkin bukit, membawa beban yang cukup berat. Di tengah perjalanan dia berhenti untuk istirahat. Ada orang yang baik hati yang turun dari atas berpikir lansia ini mau naik, mau turun. Maka dia ambil itu bebannya, kopernya dibawa turun ke bawah. Itu lansia kemudian harus mengejar orang itu sampai di bawah. Dia naik lagi ke atas, istirahat lagi. Ada orang baik hati lagi, merasa kasihan, dipikir mau turun ke bawah. Dia ambil lagi tanpa A, tanpa B ke bawah, sampai 3 kali. Dia naik turun, dan naik turun. Itu videonya sebenarnya. Ya. Nah, hidup ini seringkali begitu. Naik turun, naik turun, naik turun. Hidup seperti itu. Kita harus belajar menerima. Ada siang, ada malam. Ada panas, ada hujan. Ada sukses, ada gagal. Ada sehat, ada sakit. Kita mesti belajar. Di hari Natal ini, Yesus dalam kemuliaan turun ke dunia dalam kehinaan. Selama 3,5 tahun, ditolak, diejek, bahkan mati sebagai
orang yang paling terkutuk di salib. Galatia pasal 3:13, terkutuklah orang yang tergantung di salib. Kenapa? Dia memikul dosa seisi dunia, bayangkan. Dosa dunia ditanggung olehnya. Apa tidak paling terkutuk? Maka hukuman paling pantas waktu itu adalah salib. Datang sebagai manusia, jadi hamba. Mati sebagai penjahat. Tapi kemudian kembali ke dalam kemuliaan. Belajar dari kisah Natal ini, hidup adalah naik turun. Maka ada sebuah kata-kata bijak yang bertuliskan, happiness is understanding and accepting the ups and down in life. Kalau mau bahagia itu, belajar memahami dan menerima naik dan turunnya dalam kehidupan. Kalau tidak, Anda sakit jiwa. Kalau tidak, dirawat di rumah sakit. Langganan psikiater. Mau. Belajar menerima kenyataan. Ya, belajar menerima kenyataan. Pilihannya, kita mau tergeletak atau mau merebak. Mau di bawah terus, atau mau bangkit lagi. Nah, tulisan yang kedua kata-kata bijak, the greatest glory in living. Ini judul khotbah saya. The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall. Kemenangan terbesar, kemuliaan terbesar, the greatest glory in life, terletak pada bukannya tidak pernah jatuh. Dagang ada ruginya, hidup ada sakitnya, sukses ada gagalnya. Bukannya tidak pernah jatuh, tetapi the greatest glory in rising every time we fall. Kita harus bangkit lagi saat kita jatuh. Nah, bagaimana kita mencapai the greatest glory itu? Bagaimana mencapai kemenangan terbesar itu, kemuliaan terbesar? Nah, mari kita baca Mazmur 13 ayat 1-6, kita baca bergantian. Saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat genap, ayat 6 kita baca bersama-sama. Mazmur 13 ayat 1 untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Sama-sama ayat 2. Baca bersama-sama ayat 2. Berapa lama lagi? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Bersama-sama. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Amin. Kita akan belajar dari Mazmur yang ditulis oleh Daud. Kita tidak pernah tahu untuk kapan Daud menulis surat ini, Mazmur ini. Apakah dia tulis sebelum jadi raja, dalam penantian jadi raja, mungkin dia puluhan tahun sebelum jadi raja. Ataukah setelah jadi raja, ya banyak pergumulan-pergumulan, kita tidak tahu. Ya, tetapi di sini, yang pertama ada sebuah pertanyaan klasik.
Ngerti klasik itu apa? Klasik itu masa lalu. Lawannya kontemporer, masa kini, modern. Klasik itu masa jadul, masa lawas. Lagu-lagu klasik, lagu-lagu masa lalu. Itu klasik. Ada musik klasik, tenang ya. Kalau kontemporer gebrak-gebruk itu. Kontemporer, anak muda sekarang. Ada pertanyaan klasik. Diungkapkan oleh Daud. Berapa lama? Berapa lama? Berapa lama? Berapa lama? Pertanyaan kita sekarang itu udah jadul. Ribuan tahun yang lalu. Masa Daud itu kira-kira 1000 tahun sebelum Kristus lahir. 3000 tahun yang lalu itu pertanyaan sudah muncul. Berapa lama Tuhan? Berapa lama Tuhan? Ini pertanyaan klasik. Pertanyaan lawas. Pertanyaan berbeda dengan yang sekarang. Bukan modern. Udah lama. Tuhan udah dengar ribuan tahun yang lalu. Berapa lama kau melupakan aku? Berapa lama Tuhan aku menanti? Berapa lama Tuhan musuhku menghina aku terus? Berapa lama? 4 kali. Daud itu mengucapkan kata berapa lama, berapa lama, berapa lama. Jadi kalau kita juga komplain seperti itu, mungkin Tuhan udah bosan dengarnya. Ya, berapa lama Tuhan kok doa belum dijawab? Berapa lama Tuhan kok sakit terus belum sembuh-sembuh? Berapa lama Tuhan pekerjaan ini belum dapat? Berapa lama Tuhan? Kok keadaan ekonomi belum berubah? Kayaknya Tuhan juga bosan dengarnya. Kenapa? Udah sejak lama Tuhan udah dengar itu kata-kata itu ya. Bukan itu yang Tuhan mau. Ini pertanyaan klasik yang udah terdengar ribuan tahun yang lalu. Yang harus kita rubah. Ya. Pertanyaan dari orang, setiap keluarga punya masalah, kesakitan, kebangkrutan, PHK. Daud nunggu 22 tahun minimal sebelum jadi raja. Bayangkan. Sabar, nunggu. Walaupun dia tanya, berapa lama Tuhan? Ya nunggu 22 tahun. Jadi sekarang jangan lagi bertanya, berapa lama Tuhan? Waktu memang lambat bagi yang nunggu. Tapi terlalu cepat bagi yang sedang I love you. Baru nongol, loh kok udah jam sekian gak terasa. Tapi yang nunggu itu aduh lama amat gajian, lama amat naik pangkat, lama amat dapat bonus, lama amat nunggu angpau. Nah itu lama kalau nunggu itu. Tapi kalau I love you, sedang I love you gak kerasa. Tahu-tahu loh udah 2 jam gak kerasa. Nah itu waktu relatif. Ya. Berhenti komplain. Bukan lagi masanya kita komplain. Orang yang suka komplain artinya tidak paham janji Tuhan. Tadi kita bernyanyi apa? Ku percaya janjimu ajaib. Ukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Itu yang mestinya dilakukan. Ya, bukan banyak bertanya. Mari kita belajar yang kedua, percaya yang heroik. Tadi pertanyaan yang klasik, udah basi, udah jadul, udah dari dulu Tuhan udah denger itu. Bukan saatnya lagi kita komplain, bertanya terus. Ku percaya janjimu ajaib. Nah ini percaya yang heroik. Apa heroik itu? Dari kata hero. Apa hero itu? Pahlawan. Yang biasa apa hero itu? Menyelamatkan. Ya, saatnya tiba dia datang melakukan penyelamatan. Nah, percaya yang heroik itu percaya yang bisa menyelamatkan hidup kita. Mengubah keadaan.
Ada sebuah kata-kata tertulis, when you are going through something hard and wonder where God is, remember, the teacher is always quiet during the test. Saat kita melewati masa-masa sulit dan bertanya, Tuhan, kau di mana? Ingat, saat ujian, guru itu diem. Betul? Iya, mesti diem guru itu. Kenapa? Murid lagi kerjain soal. Masa ribut kasih jawabannya, sekarang begitu katanya. Gurunya kasih jawaban supaya apa? Ratingnya bagus itu kelas sekolahnya. Semua lulus, padahal cuma setengahnya yang lulus. Saat ujian, guru itu diam. Saat kita masa sulit, Tuhan itu diam, bukannya tidak ada. Jangan ditanya di mana Tuhan. Jangan tanya berapa lama Tuhan. Percaya saja janji Tuhan ajaib. Janji Tuhan ajaib. Ya. Rick Warren bilang, the ultimate test of your faith, ujian iman yang paling dahsyat itu, the ultimate test of your faith is not how loudly you praise God in happy times. Bukan kencangnya kita nyanyi waktu sedang happy. Ya. Ujian iman itu bukan berapa kencangnya kita nyanyi berteriak saat kita happy. But how strong you trust God in the dark times. Berapa kuat kita pegang Tuhan. Berapa kuat kita nyantol sama Tuhan saat di dalam kegelapan. Itu ujian iman. Kita cuma senangnya happy-happy aja. Teriak-teriak saja, bukannya nggak boleh. Ya, di sini happy silahkan. Mau joget, mau teriak, silakan. Kita bersuka cita, tapi di sana gimana? Dari Senin sampai Sabtu. Ini kan cuma hari Minggu aja di sini. Senin sampai Sabtu gimana? Saat dagang rugi, saat kau sakit. Ujian iman. Percaya, janjimu ajaib. Daud menunggu 22 tahun paling sedikit sejak dia diurapi jadi raja. Sampai jadi raja beneran seluruh Israel di bawah komando Daud. Nah selama itu dia terkatung-katung. Dikejar-kejar Saul. Pura-pura gila. Bersembunyi di tempat musuhnya orang Filistin. Pura-pura gila. Supaya ia selamat. Enggak ditangkap. Dia lakukan yang terbaik, doing the best. Jadi apa-apa jaga keamanan. Jadi security. Jaga ladang-ladang orang supaya jangan diserbu oleh orang jahat. Dia kumpulin orang-orang yang terbuang, yang dianggap orang-orang yang tak berguna, kumpulin. Dilatih. Dia punya pasukan. Ratusan buat jaga dan terima bayaran, bisa makan. Dia nunggu doing the best. Saat-saat dalam penantian, jangan tinggal komplain saja. Lakukan yang terbaik, apa yang bisa lakukan buat Tuhan. Tetap percaya, akan ada masanya Tuhan bertindak. Saat orang Yahudi dikejar-kejar tentara Nazi Jerman Perang Dunia Kedua, ada istilah Holocaust. Orang Yahudi diburu, dibunuh, dimasukkan krematorium, hidup-hidup. Dioperasi tanpa anestesi, tanpa obat bius. Dimasukkan ke dalam kremasi, ruang kremasi, dibakar, dipenjara, dipancung.
Ada peninggalan di kota Köln, Jerman, di dinding penjara. I believe in the sun, even when it is not shining. Aku percaya Tuhan, walaupun matahari sedang tidak bersinar. Aku percaya matahari ada, walaupun sedang tidak bersinar. Kalau malam matahari ada tidak? Kalau malam matahari ada tidak? Ada. Di mana? Di mana? Di Amerika. Ya, bagian mereka dong. Giliran kan benda ini bulat dunianya, bumi ini bulat. Ya, jadi sekarang di sini gelap, sana terang. Sana gelap, sini terang. Giliran muter begitu. Ya. Jadi kalau dunia gelap di bagian kita tadi malam, artinya matahari bukan yang hilang, nggak ada, ada. Dia bersinar di tempat yang lain. Nah itu tulisan orang Yahudi. I believe in the sun. Aku percaya matahari ada. Even when it is not shining. I believe in God. Even when He is in silence. Aku percaya Allah ada walaupun sedang Dia membisu. Nah, Allah sering diam membisu. Bukan ada. Dia sedang menunggu, menguji iman kita. Tetap yakin, percaya atau tidak. I believe in love. Aku percaya cinta itu ada. Even when I am alone. Walaupun aku sendirian. Cinta itu ada. Nah, mari kita belajar. Di gelapnya diaspora Yahudi waktu itu. Ada tulisan, I believe in God. Nah di hampir penghujung 2024 ini. Kalau doa belum terjawab, sakit belum sembuh, ekonomi belum berubah, pekerjaan belum cerah, ekonomi belum cerah. Jangan komplain. Tinggalkan pertanyaan klasik. Anda harus belajar punya percaya yang heroik. Untuk mengubah keadaan. Nah dari situlah kemudian kita masuk ya, ke dalam pujian yang energik. Ya, pujian yang energik. Ayat 6 Mazmur tadi. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau bernyanyi untuk Tuhan. Karena ia telah berbuat baik kepadaku. Bagian pertama, pertanyaan klasik. Di mana, kapan, berapa lama? Kedua, percaya heroik. Hatiku percaya kepada kasih setiamu. Yang ketiga, pujian yang energik. Seperti Anda bernyanyi tadi, luar biasa. Bernyanyi energik. Ya, semua bergerak, semua bergoyang. Itu energik. Ada energinya, enggak lembek-lembek, enggak lemes-lemes. Bernyanyi energik dengan tenaga, segenap hati, segenap kekuatan. Untuk apa? Dikatakan oleh, karena penyelamatanmu, aku menyanyi bagi Tuhan. Karena ia telah berbuat baik kepadaku. Nah, kita belajar dari situ. Kita belajar yang ketiga ini bulan Desember. Yesus datang ke dalam dunia, berikan pujian yang tinggi. Sembah dan puji dia, sembah dan puji dia. Dengan segala kekuatan kita. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kata Daud, aku mau bernyanyi, bersorak untuk Tuhan. Karena ia baik. Ini yang harus kita lakukan. Menjelang berakhirnya tahun 2024 di saat Natal seperti ini. Lupakan masa lalu. Lupakan 348 hari yang telah kita lewati penuh kesakitan, penuh masalah, penuh dengan ups and down. Lupakan itu. Ya, forget yesterday, kata tulisan yang bijak. Forget yesterday because it has forgotten you. Lupakan hari kemarin. Kenapa? Hari kemarin sudah melupakanmu. Jadi jangan terus berfokus pada hari kemarin. Kenapa? 348 hari telah kita lewati. Jangan terus kita lihat yang negatif.
kesulitan, masalah. Ya. Yang kita sudah lakukan adalah mari kita puji Tuhan ke depan. Ya. Lihat hari ini, lihat besok yang berharga. Bukan lagi masa lalu yang telah kita lewati. Kita bersyukur kita bisa melewati 348 hari. Dan masih kuat, masih sehat. Ya. Jangan khawatir hari esok. Don't sweat for tomorrow. You even have met it. Kau bahkan belum ketemu hari esok itu. Hari ini saja kita bersukaria. Ya, hari ini saja kita berikan persembahan pujian sama Tuhan. Pernah dengar nama seorang wanita namanya Shirley Chuanda? Tahu? Tahu? Siapa Shirley Chuanda? Sebentar lagi akan jadi gubernur Maluku Utara. Ya. Mestinya suaminya Benny Laos yang jadi gubernur. Kenapa? Tanggal 10 Oktober yang lalu, saat mereka suami istri sedang berkunjung ke pulau-pulau yang kecil, kapalnya meledak. Mereka orang kaya, punya perusahaan, punya kapal. Kapalnya meledak, suaminya meninggal. Tinggal Shirley dengan penuh luka, kaki-kakinya mesti operasi berkali-kali. Hanya punya waktu 10 hari untuk pengisi siapa yang mesti jadi gubernur Maluku Utara. 8 partai mencalonkan istrinya jadi penerus. Dan tanggal 27 November, Shirley memenangkan pemilihan mutlak angka 58%. Ya. Bagaimana hidup ini berubah, menyakitkan. Pengalamannya menyakitkan, suaminya meninggal. Tidak bisa ditolong. Peralatan kesehatan tidak ada. Di pulau kecil, saat berkunjung ke pulau-pulau kecil. Nggak oksigen tidak ada. Diterbangkan ke Jakarta, tidak tertolong lagi. Dalam keadaan duka, kesulitan, masalah, kesehatan terganggu, bolak-balik dioperasi. Dia diminta untuk jadi calon gubernur. Dia ingat akan cita-cita suaminya, visi suaminya. Ia bersedia dan akhirnya terpilih. Lupakan masa yang lewat. Lupakan masa kesakitan. Lupakan masa lalu 348 hari. Ya. Mari kita bersuka cita di dalam pengharapan. Kata Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapan ke depan, bukan ke belakang. Jangan lihat ke belakang lagi yang telah kita lewati. Jangan lagi bertanya berapa lama. Percaya saja janji Tuhan ajaib. Kita sudah lewati 348 hari. Tinggal 16 hari lagi ke depan. Saya sering naik Grab. Sejak anak saya menikah. Berpisah dengan rumah dengan saya. Kami tinggal berdua sama istri. Kemana-mana saya naik Grab. Ada Grab langganan. Saya tinggal kontak. Besok saya mau kesini. Kamu mau ambil? Ya Pak, datang. Mau ke gereja, mau kemana, saya panggil dia. Saya sering ngobrol sama dia. Dia sudah lama jadi supir, jadi driver Grab. Dia bercerita betapa sulitnya sekarang itu. Menghadapi banyak saingan, makin banyak orang-orang yang bergabung dengan perusahaan taksi online. Sehingga porsi kue itu dibagi banyak, makin sedikit penghasilannya. Tapi apa? Saya bersyukur Pak, katanya. Sudah melewati masa-masa, hanya tinggal 4 bulan lagi ini mobil selesai, saya cicil. 4 tahun dengan cicil itu mobil. Ya. Sulit, iya. Tapi apa? Tinggal 4 bulan lagi Pak, katanya. Saya akan bertahan. Harus bisa, kalau habis ini cicilan selesai, saya santai Pak, katanya. Enggak akan seperti diburu-buru mencari uang seperti ini. Sopir taksi. Sudah melewati masa, 3 tahun lebih membayar cicilan. Lewat. Hanya tinggal 4 bulan lagi Pak, saya bebas. Mau narik, mau santai. Sekarang saya harus berjuang tiap hari. 3, 4, 8 hari sudah lewat.
tinggal 16 hari lagi. Itu yang bisa dilihat. Ya. Tinggal 16 langkah lagi ke depan. Bersukacitalah hari ini. Ya. Saya usia 77 sekarang. Ada mata terganggu, katarak, baru operasi. Saluran kemih terganggu, baru operasi. Kaki agak terganggu, kecil sebelah sejak tabrakan. Tapi saya bersuka cita, kenapa? Untuk mencapai 80, saya bilang, 3 tahun lagi. Saya mesti bisa. Saya mau terus khotbah sampai umur 80. Ya. Jangan jauh-jauh dulu, 80 dulu target saya. Target saya 80, saya bisa khotbah terus, berdiri. Saya bersyukur. Jadi jangan lihat banyak kesulitan yang telah kita lewati. Lihat ke depan. Bersukacita dalam pengharapan. Lihat ke depan. Ya. Kita masih kuat, bersyukur sama Tuhan. Ya. Masih kita bisa melihat. Masih bisa merasa. Garam itu asin. Ya, jadi jangan marah kalau istri, suami masak keasinan. Bersyukur, terima kasih Tuhan, asin. Iya. Mau dibuang sama Tuhan itu rasa asin, rasa. Cuman kita manusia yang bisa merasa itu asin. Buaya kan tidak bisa, makan bangkai. Udah busuk dimakan. Kenapa? Enggak seekor buaya di laut bisa merasakan rasanya manis, asin, segala macam. Kecuali buaya darat. Jadi kalau bisa masakan nasi goreng asin, ya bersyukur saja. Asin. Ya kan? Bersyukur saja. Kopi kepahitannya bagus, kopi itu mesti pahit memangnya. Masa ada kopinya manis. Kecuali kasih gula. Ya kan? Nanti bersyukur, masih bisa melihat, bisa merasa, bisa bergerak. Ya. Bisa lakukan apa kegiatan sehari-hari. Ya kan? Kita terus melangkah. Masih kuat, mari kita terus melangkah. 16 hari lagi kita selesaikan tahun ini. Terus berbuat baik. Kita lebih baik lagi. Ya. Sampai perjalanan kita selesai 2024, masuk 2025. Ada nasihat bijak. Kalau hujan turun, kita perlu payung yang lebih baik. Makin banyak masalah, kita perlu perlindungan yang lebih baik. Perlindungannya siapa? Hanya Tuhan yang di atas. Makin mendekatlah kepadanya. Makin bergantunglah kepadanya. Makin percaya janjinya ajaib. Nah, untuk tahu janji ajaib, jangan nunggu khotbah. Baca firman Tuhan. Ya, belajar baca firman teratur. Baca Mazmur itu bagus, dari pasal 1, pasal terus sampai selesai itu Mazmur. Banyak nasihat dari firman Tuhan dari lewat Mazmur, pergumulan-pergumulan kita. Ya. Melekatlah kepada Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan dan persembahkan pujian yang energik di saat Natal dan menyelesaikan perjalanan kita sampai selesai 2024 dan masuk 2025. Amin. Tuhan berkati. Mari kita nyanyikan pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat dan syukur. Bagi Dia segala pujian. Di G kali ya.